Assalamualaikum teman-teman. Di ujung sana kita lihat matahari mau terbit ya, sunrise. Matahari ini setiap pagi terbit dari ujung timur, nanti dia akan terbenam di ujung barat. Kalau kita lihat matahari, sama kita lihat mobil, lihat jalanan ya, lihat mobil nih di depan, kita mikir, mobil ini siapa yang bikin ya? Kok bisa ada mobil? Kok ada jalanan ya? Siapa yang bikin jalanan ini ya? Oh, ada arsiteknya, ada tukangnya, ada investornya. Lihat matahari juga begitu. Siapa yang bikin matahari ya? Kok benda itu bisa tiap hari muncul, bisa bersinar, bisa memberikan cahaya ke seluruh bumi? Siapa yang bikin? Nah, maka saya sebagai seorang muslim diajarkan dalam agama saya bahwa yang menciptakan matahari adalah Sang Khalik, Sang Maha Pencipta. Ya, yang menciptakan matahari, bulan, bintang, langit, bumi, isi bumi. Ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita melihat, Masya Allah, betapa besar dan hebatnya ciptaan Allah. Jadi bagaimana dengan Allah sendiri, ya kan? Maka Allah yang maha hebat, yang maha besar, yang maha kuasa. Nah, karena Allah juga ciptakan kita nih sebagai manusia. Ya, kita ini juga harus mikir, kok tiba-tiba ada gue ya? Ini gue dari mana sih? Gue mau kemana sih ya? Di dalam tubuh kita ini ada panca indera, ada mata, ada telinga untuk mendengar, ada lidah, ya, ada bibir bicara, mengecap, menikmati rasa, ada jantung, ada paru-paru. Ini siapa yang bikin nih? Dari mana nih? Ya, memang hakikat, kita ini dari hubungan suami istri ya, dari bapak ibu kita. Tetapi bapak ibu kita nggak bisa bikin biji mata. Bapak ibu kita nggak bisa bikin paru-paru, bikin jantung, nggak bisa. Ya, dia memang asbab dari hubungan mereka lah. Jadilah kita, keluarlah kita sebagai anak, sebagai remaja, sebagai manusia sekarang ini. Jadi kita pikir, oh berarti saya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Panca indera saya ini, mata saya, hidung saya, telinga saya, jantung saya, paru-paru saya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, berarti saya harus tahu nih, ya siapa Allah itu? Kenapa Allah ciptakan saya? Apa maksud Allah SWT ciptakan saya ke dunia? Ya untuk apa? Untuk apa Allah turunkan saya dan untuk apa Allah jadikan saya manusia? Mungkin bisa saja kalau Allah mau kita ini dijadikan hewan misalnya, atau dijadikan benda-benda. Tapi Allah jadikan kita sebagai manusia. Nah, dalam agama Islam diberitahu bahwa manusia adalah sebaik-baik ciptaan makhluk. Sebaik-baik ciptaan yang Allah ciptakan. Jadi makhluk terbaik yang Allah ciptakan ya itu adalah manusia, karena manusia diberikan pikiran, akal, sehingga dengan akal dan pikiran kita bisa berpikir ya, kita dari mana, mau kemana, dan apa sih tujuan hidup kita ya, berapa lama kita hidup di dunia. Teman-teman, maka mari di penghujung tahun 2022 ini kita berpikir terus merenung, memikirkan ya hakikat diri kita yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita sadar, kita ngeh gitu, wah saya ini sebetulnya nggak punya kemampuan apa-apa, ya la haula wala quwata illa billah, ya tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bisa bawa mobil nih karena Allah, kita ini bisa pintar karena Allah, kita bisa punya duit, ya beli makanan, pakaian ini juga karena Allah, ya kita bisa punya teman-teman yang banyak juga karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Mari teman-teman sekalian, kita nikmati keindahan alam, keindahan matahari, keindahan langit dan bumi, keindahan lembah-lembah dan gunung-gunung, yang semuanya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita manusia, untuk menciptakan, untuk merasakan, menikmati semua keindahan ciptaan Allah. Karena memang Allah peruntukan semua yang diciptakan untuk manusia. Sedangkan manusia, kata Allah dalam firman-Nya, diciptakan untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Demikian teman-teman, salam dari Haji Boim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.